menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Sekali lagi kita angkat pujian ini, semua yang menyenangkan hati, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku
berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar Bapa, ini kerinduan kami di sisa hidup kami ini. Karena banyak waktu yang sia-sia yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tapi saat-saat ini kami sadar Bapa, melewati kebenaran firman-Mu yang Kau sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu yang sisa ini. Kami ingin Bapa mempersembahkan hidup kami, hidup yang berkenan kepadamu. Kami tahu untuk melakukan perkenanan hidup kami kepadamu Tuhan tidak mudah dan sulit. Tapi kami berkomitmen, kami mau Tuhan di sisa hidup ini Tuhan, karena waktu ini singkat. Kami memilih Engkau, kami memilih hidup berkenan kepadamu. Walaupun itu sulit dan berat jalan yang kami harus lakukan, kami jalani dalam hidup ini. Tapi kami memilih ini Bapa. Kami memilih hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami. Kami rindu Engkau senantiasa terus mengingatkan kami, menguatkan kami, melewati kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang selalu menguatkan kami, sehingga kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami ada Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami rindu saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu. Melewati perkataan kami, pikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ampuni kami Tuhan. Dan berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini. Berikan kami hikmat wahyuan Tuhan, apa yang Engkau kehendaki bagi kami saat hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Di sisa hidup kita yang sangat singkat ini, ya, kita harus sadar Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa sekian lama waktu kita pergunakan dengan sia-sia. Bertahun-tahun waktu-waktu kita lakukan dengan sia-sia. Hidup menurut keinginan-keinginan daging, hawa nafsu kita. Memuaskan segala keinginan kita. Hidup kita sembrono, hidup kita sembarangan. Hidup kita seenaknya. Kita tidak menghargai dan kita tidak menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Sekian lama kita lakukan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Jika tahun-tahun belakangan ini Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur, mengingatkan, melewati setiap kejadian-kejadian, proses yang dijalani di dalam kehidupan ini. Itulah yang membuat hari ini Bapak Ibu, saya mengerti dan saya sadar
betapa lama hidup kita itu, hidup yang benar-benar tidak menggunakannya dengan baik. Waktu yang sia-sia kita lakukan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya tidak bisa menceritakan atau menggambarkan betapa sukacitanya saya hari ini dianugerahkan oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Walaupun kebenaran yang Tuhan berikan hari-hari ini tuh kebenaran yang benar-benar, kalau saya itu menerima kebenaran ini sebagai melebihi dari segala harta dunia, keindahan dunia yang ada. Saya menerima kebenaran ini dengan benar-benar sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan Bapak Ibu. Walaupun saya tahu kebenaran yang Tuhan berikan ini sulit dilakukan, berat rasanya. Tapi oleh karena satu anugerah ini yang mendorong saya hari ini, memampukan saya untuk berjuang, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, walaupun kadangkala saya melakukan itu ada meleset Bapak Ibu, tidak sesuai dengan apa yang Dia ingini dalam hidup. Tapi saya terus mau melakukannya. Supaya hidup saya ingin mempersembahkannya, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan seperti pujian kita tadi. Pujian ini benar-benar kita menaikkan pujian ini bukan sekedar hanya di mulut Bapak Ibu. Jadi pujian ini benar-benar kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus sadar pujian ini untuk mengingatkan kita. Supaya hidup kita jangan sia-sia lagi. Kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, untuk melakukan ini Bapak Ibu, yang saya lakukan hari-hari ini tidak ada lain. Bagaimana hidup saya selalu mau berkenan di hadapan Tuhan. Hanya fokus saya itu bagaimana saya mau menyenangkan hati Tuhan. Melewati pikiran, perbuatan, perkataan. Detik, menit, jam, hari lepas hari Bapak Ibu. Saya hanya fokus ke situ. Fokusnya ke Tuhan. Artinya fokus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin orang berkata, oh sombong banget. Terserah Bapak Ibu, tapi inilah kebenaran. Karena saya sadar pada waktu-waktu sebelumnya, waktu itu sangat saya gunakan dengan sia-sia. Tapi puji Tuhan karena kebenaran ini membuat saya waktu yang singkat ini, rasanya kalau saya tidak menggunakannya dengan baik, betapa saya menyesalnya nanti Bapak Ibu. Betapa menyesalnya nanti kita kalau kita tidak menggunakan waktu yang ada ini. Ya. Apalagi umur sudah tua. Melewati 50 tahun ke atas. Ya. Kalau hidup kita masih aja tidak memperhatikan
tidak memperkarakan hidup kita ini hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang layak di hadapan Tuhan. Betapa menyedihkan Bapak Ibu. Ya. Betapa konyolnya kita kalau kita tidak memperhatikan keadaan kita hari ini. Sangat bodoh. Inilah yang Tuhan selalu ingatkan kepada saya, Bapak Ibu. Ya. Saya melakukannya, memang rasa-rasanya hidup seperti ini itu karena sudah tidak menginginkan hal-hal sesuatu, keinginan dunia itu Bapak Ibu, karena hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu rasanya sepi. Ya. Rasanya tidak ada gairah lagi. Tidak ada gairahnya itu untuk menikmati dunia Bapak Ibu, karena kita tidak bisa lagi untuk memuaskan keinginan kita lagi dengan keinginan dunia ini. Orang yang hidupnya ingin mau menyenangkan hati Tuhan, ingin hidupnya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Itu memang betul-betul menjalani kehidupan hari-hari ini, di sisa hidup ini itu seperti orang kesepian seperti itu. Kayak hampa seperti itu Bapak Ibu. Karena kita harus menanggalkan segala keinginan daging ini, kenikmatan dunia ini. Kita tidak bisa lagi memuaskan keinginan kita. Kita ingin mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu memang ya saya katakan sepi, hampa, tapi ada sesuatu yang membuat kita itu di dalam hati kita itu satu pengharapan. Ada satu sukacita yang saya sulit untuk menceritakan hari ini, untuk menyampaikan apa yang saya rasakan. Ada satu pengharapan. Kita tidak lagi mengingini pujian, sanjungan. Tidak lagi menginginkan hal-hal sesuatu yang ada di dunia ini. Seperti saya lakukan pada waktu-waktu sebelumnya Bapak Ibu. Sebelumnya saya menginginkan, pelayanan ini harus bagaimana. Ya, supaya pelayanan ini kelihatannya dilihat orang, wow, seperti itu. Untuk nama baik saya disanjung, keinginan disanjung, keinginan dipuji. Itu sebelumnya saya lakukan itu Bapak Ibu. Wah, memuaskan keinginan saya. Itu puas. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingin lakukan ini, ingin punya ini dan sebagainya untuk memuaskan keinginan saya. Tapi setelah saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan, semua itu saya tinggalkan. Saya lepaskan. Memang tidak, saya katakan itu tidak semudah kita melepaskan dengan mudah Bapak Ibu. Tentunya saya memperoleh ini, saya mendapatkan ini, saya bisa melepaskan ini, itu melewati yang namanya proses. Bertahap Bapak Ibu. Sampai hari ini, detik ini saya rasakan kalau saya sering memperhatikan, memperkarakan diri saya. Apakah saya benar-benar sudah tidak mengingini apapun yang ada di dunia ini? Saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masih adakah
sesuatu di dalam diriku ini yang masih terikat dengan keadaan dunia ini, dengan keinginan dunia ini. Memang saya sadar belum sempurna Bapak Ibu. Masih ada kadangkala. Tapi itulah hari-hari yang saya harus, waktu yang ada ini saya tidak gunakan dengan sia-sia. Sebab itu yang saya katakan tadi adalah itulah yang saya terus gunakan untuk memperbaiki, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Sampai benar-benar hidup saya itu hanya Tuhan saja dan kerajaannya. Kesukaan saya hanya Tuhan saja, hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, hanya ingin menyukakan hati Tuhan saja. Makanya saya katakan tadi, Bapak Ibu bangun pagi itu kayak hampa, sepi. Menjalani hidup hari-hari itu rasanya enggak seperti pada tahun-tahun yang lalu-lalu Bapak Ibu. Yang masih saya keinginan dunia saya itu semakin yang sangat tebal sekali. Setelah kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini yang saya ingin melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu memang betul-betul rasanya itu ada sesuatu yang sepi di dalam diri ini, hampa. Pengen kalau melihat keadaan dunia ini, pengennya mau kalau Tuhan mau ambil saya tidak merasa takut lagi Bapak Ibu rasanya. Waktu-waktu yang lalu kalau mau mati itu rasanya masih ada ketakutan. Takut mati. Ya, takut mati itu ada. Tapi setelah saya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, mulai saya mau mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki. Merasa sepi, merasa tidak ada apa-apa di dunia ini, apalagi melihat dunia ini di mana-mana semakin hari bukan semakin mengenakan, keadaan dunia ini semakin parah. Rasanya kalau mau mati itu siap aja Bapak Ibu, ya. Rasanya tuh sudah tidak ada lagi rasa takut gitu. Ya. Tidak seperti dulu Bapak Ibu. Rasanya udah siap aja kalau Tuhan ambil seperti itu. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu hari-hari ini kalau menghadapi kematian takut, ya takut. Bapak Ibu perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Berarti ada sesuatu yang hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jangan salah kita mengartikan kebenaran firman Tuhan yang sudah bertahun-tahun bahwa kalau percaya Yesus mati pasti masuk surga. Jangan Bapak Ibu, itu salah, kita disesatkan. Jangan pemahaman ini masih melekat di dalam kehidupan kita. Nah, karena saya sudah mengerti tentang kebenaran, pemahaman saya sudah tentang yang percaya Yesus itu selamat sudah tidak ada lagi. Karena saya mengerti kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Makanya saya katakan waktu-waktu yang sia-sia yang sudah berapa tahun yang saya lakukan itu. Puji Tuhan kalau Tuhan hari-hari ini mengingatkan kepada saya bahwa tentang kebenaran firman Tuhan itu, dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan, itu membuat gentar. Membuat gentar. Yang artinya Bapak Ibu gentar dan ya bergumul kepada Tuhan bahwa di sisa waktu yang ada ini minta kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan bukakan tentang kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar ini Bapak Ibu. Bahwa
kerajaan surga itu, untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kita harus melakukan apa yang Dia kehendaki, yang baik, berkenan, dan yang sempurna, Bapak Ibu. Kita harus kudus, seperti firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya, baru kita layak kepadanya. Kalau kita tidak melepaskan segala satu miliknya, milik kita tidak layak menjadi muridnya. Banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dibukakan kepada kita, yang pada waktu-waktu yang lalu kita tidak memperkarakan ini dalam hidup kita. Karena kita terdoktrin dengan pengajaran bahwa percaya Yesus aja itu selamat. Inilah yang membuat kekristenan hari-hari ini santai, pede menjalani kekristenan, sudah percaya Yesus, sudah berdoa, sudah ke gereja, asal percaya Yesus saja sudah yakin bahwa sudah selamat. Kita bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan pada tahun-tahun belakangan ini dibukakan kepada kita. Bahwa tidak mudah ada kebenarannya, tidak mudah orang masuk ke pintu yang sempit itu. Tidak mudah untuk menuju pintu kerajaan surga, Bapak Ibu. Tidak mudah. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dulu. Hidup sudah berkenan enggak? Sudah baik? Oke, pada umumnya agama lain pun kekristenan itu beda dengan agama-agama yang lain. Pada umumnya kalau agama-agama pada umumnya itu melakukan hal yang baik saja. Artinya yang baik hari ini adalah tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Tapi kekristenan yang Tuhan ajarkan kepada kita harus melebihi dari agama-agama pada umumnya, Bapak Ibu. Kita harus hidup berkenan. Sudah melakukan perkenanan ini, kita harus sempurna. Itulah kekristenan. Sulit, berat. Menjadi orang Kristen itu mahal. Tidak mudah, tidak murahan. Karena Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Dia rela memberi hidupnya. Dia rela memberi nyawanya untuk saya dan saudara diselamatkan. Dirinya sudah nyata, Bapak Ibu, bahwa orang Kristen itu tidak mudah, tidak murahan. Nah, jadi kalau orang mengajarkan kekristenan itu percaya Yesus aja selamat, itu menyesatkan kita, Bapak Ibu. Ya, salah itu, Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan rasanya kita dulu mengatakan ada mungkin kita bisa lakukan ini. Sebenarnya kalau kita punya keinginan, punya tekad, punya komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang Dia sudah contohi dalam kehidupannya kepada kita. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Hari ini saya mengalami itu. Saya berani mengatakan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya tahu itu berat. Tapi tidak ada pilihan kita harus lakukan ini.
Kita harus berjuang, kita punya tekad, kita punya niat untuk melakukannya. Kalau orang tidak punya niat, orang yang tidak mau menganggap remeh, cuek untuk kebenaran ini, tidak mungkin dia seperasaan dengan Kristus, sesuai dengan pikiran Yesus. Apa yang dia lakukan, lakukan saja. Mau marah, mau benci, mau berkata yang seenaknya. Dia tidak mengerti perasaan Yesus, dia tidak mengerti pikiran Yesus, tidak menghargai perasaan Yesus. Itulah orang yang tidak punya kerinduan. Tidak haus dan lapar akan kebenaran. Maka dia tidak akan dipuaskan. Sangat menyedihkan orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang haus, yang punya tekad ingin berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini saya katakan bangun pagi, dari bangun pagi dia memperhatikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan. Tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya hanya untuk menyukakan hati Tuhan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang kita harus jalani dalam kehidupan kita, menit, hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Bangun pagi, kita harus lakukan ini. Sekalipun kita menghadapi yang namanya tinggal di dunia ini, pasti ada tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ujian-ujian dalam kehidupan ini. Nah, kita harus menjaga itu untuk kehidupan kita sesuai dengan apa yang perasaan Tuhan, menghargai perasaannya, pikirannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak memperhatikan ini dalam hidup kita, kita tidak memperkarakan ini dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menyesal nanti Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita mati, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan kita pasti akan diadili. Dan di situ kita gemetar. Sudahkah kita melakukan apa yang Dia kehendaki? Pekerjaanku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Sudahkah kita melakukan kehendaknya selama kita ada di dunia ini? Sudahkah kita menyelesaikan pekerjaannya? Yang saya katakan tadi, melakukan apa yang Dia kehendaki sesuai dengan pikirannya, perasaannya, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna itu dalam hidup kita. Tidak ada hal sedikit pun bercacat, bercela di hadapan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tidak ada sedikit pun di dalam diri kita sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu kalau kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita, kita tidak berjuang, tidak fokus dengan itu, tidak punya kehausan, tidak bisa Bapak Ibu. Kita perlu melatih diri kita. Melatih diri kita bukan di hutan, kita terus lari ke hutan sana. Enggak. Justru kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita mengasingkan diri, kita tidak ketemu dengan yang kita lakukan saja aktivitas kita sehari-hari. Nah, disitulah kita menempatkan diri kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Kita menggunakan kehidupan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita seperti karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Tapi kebanyakan orang Bapak Ibu seenaknya saja, mau ngomong aja. Apakah perkataannya ini tidak menyakiti
sesama dan menyakiti hati Tuhan. Kalau kita menyakiti orang sesama, kita juga menyakiti hati Tuhan. Saya ngomong ini bukan berarti saya sudah sempurna, Bapak Ibu. Saya tahu karena aduh Tuhan, aku meleset lagi. Aku menyakiti engkau tadi dengan perkataanku, dengan pikiranku. Dan aku mau lagi memperbaikinya. Aku sadar. Nah, kebanyakan orang gak sadar. Itu masalahnya Bapak Ibu. Yang dipermasalahkan ini banyak orang gak sadar. Firman sudah disampaikan tapi tetap aja melakukannya. Tidak ada takut sama Tuhan. Tidak ada tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Sangat kasihan Bapak Ibu, hidup ini sia-sia hidup yang kita gunakan ini. Kalau kita tidak menghargai Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyesal nanti. Nanti Bapak Ibu kalau kita sudah di tahta pengadilannya. Wow. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Betapa sukacitanya kita. Betapa kita mengucap syukur. Dengan orang-orang yang mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mempraktekkannya dalam hidup ini. Tapi bagi orang yang tidak melakukannya, sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan, tetap ngotot, tetap keras hati, tetap jahat, tetap tidak menyukakan Tuhan dalam perbuatannya. Dia akan menyesal nanti di tahta pengadilannya. Walaupun dia beribadah, hari-harinya dia ibadah, dia doa. Tidak menjamin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Katanya percaya Yesus kita selamat. Siapa yang bilang? Ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah beribadah, aku sudah ini. Dan sebagainya. Ini engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Karena engkau melakukan kejahatan. Tidak sadar. Tidak melakukan apa yang dia kehendaki. Pekerjaanku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang saya katakan tadi, hidup kita itu melakukan apa ya yang Tuhan kehendaki. Apa yang saya lakukan ini sesuai enggak Tuhan dengan kehendakmu? Detil. Saya melakukan ini, saya punya rencana ini Bapak Ibu, saya tanyakan Tuhan. Tuhan, berkenan gak aku melakukan ini? Sudah berkenan gak di hadapanmu Tuhan? Jangan kulakukan ini, aku menyakiti hatimu, engkau tidak sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Karena di sisa-sisa hidupku ini, aku ingin menyenangkan engkau, aku ingin melakukan apa yang engkau kehendaki sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Aku ingin mempraktekkannya selama aku ada di dunia ini. Selagi ada sisa-sisa hidupku ini aku lakukan, aku pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga aku pulang nanti, aku dipanggil oleh Tuhan. Aku sudah Tuhan menyelesaikan pekerjaanku. Aku sudah melakukan kehendak-Mu. Tuhan bilang, iya kamu sudah melakukannya. Ini yang kurindukan Bapak Ibu. Kerinduanku sebelum akhir hidupku. Melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu yang kita harus lakukan.
Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Seperti di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 mengatakan seperti ini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus. Karena di jemaat ini dilihat oleh Rasul Paulus, mungkin pada waktu itu banyak orang yang menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka dan kepada kita hari ini. Dan dia terus menasehati, terus memiliki beban, memiliki hati yang berduka melihat orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, adakah hari ini kita memiliki hati yang berduka melihat saudara-saudara kita yang lain yang belum melakukan kehendak Tuhan? Atau di dalam hidup kita sendiri, kita belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya sebagai gembala saudara hari ini mengingatkan terus, menasehatkan terus, selagi saya juga terus berjuang untuk diri saya sendiri. Sebelum saya berkata kepada orang lain, saya dulu yang memperkarakan diri saya. Sudahkah saya melakukannya itu dalam hidup saya? Dan hari ini saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan tulus saya katakan, mari kita memperkarakan diri kita hari ini. Sudahkah kita melihat diri kita ini? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Untuk diri kita, kalau kita belum melakukan untuk diri kita, kita tidak akan bisa melihat orang lain. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mulai ada satu kerinduan untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun itu melewati proses, tahap demi tahap melakukan itu Bapak Ibu. Memakan waktu yang panjang. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, jangan sia-siakan ini. Jangan sia-siakan waktu yang sisa ini untuk kita lakukan. Dan saya katakan tidak terlambat bagi kita. Di sini kita akan melihat orang yang lain pun yang hidupnya belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita memiliki beban itu dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang membuat saya Bapak Ibu hari ini kepada Tuhan. Bukan saya merasa hebat Bapak Ibu. Terserah orang mengatakan apa kepada saya. Tapi hidup saya hanya untuk menyukakan Tuhan. Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat hanya untuk Tuhan. Sudah bosan Bapak Ibu, pada waktu-waktu yang lalu saya lakukan untuk manusia, untuk pujian manusia. Semuanya sia-sia. Tapi karena kebenaran ini, apa yang saya lakukan hari ini, saya katakan Tuhan apa yang harus kulakukan untuk aku menyenangkan Engkau, untuk aku menyukakan Engkau dalam hidup ini. Saya bilang, apa saja Tuhan. Aku memilih-Mu. Aku memilih hidup berkenan kepadamu Tuhan. Apapun harga yang harus kubayar.
Karena hidupku singkat. Benar Bapak Ibu Saudari. Saya tidak lagi menginginkan apapun di dunia ini. Saya ingin hidup saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau hidup saya itu menyukakan hati Tuhan, menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan temukan, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di hadapan manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Saya rindu ini Bapak Ibu. Dulu saya berjuang untuk manusia, untuk menyenangkan manusia. Apa saja saya lakukan Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan saya, Tuhan menegur saya. Sehingga hari ini saya berbalik. Apa yang saya lakukan hanya untuk Tuhan. Hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita katakan kepada Tuhan, semua yang menyenangkan hati, semua yang memuaskan hati-Mu Tuhan, ku mau lakukan. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang menyenangkan hati, lakukan segenap hati di sisa umur hidupku. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku tunda, buktikan ku dengan nyata kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh angkat pujian ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita katakan, semua yang menyenangkan hati-Mu, aku ingin lakukan Tuhan untuk-Mu. Apa yang ingin memuaskan hati-Mu, aku ingin lakukan Tuhan, apapun harga yang dibayar. Karena inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Kau sudah menderita, Kau sudah rela berkorban untuk kehidupan kita Bapak Ibu. Layaklah kita mau menyenangkan Dia. Layaklah kita harus memuaskan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada waktu yang lama lagi untuk kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus memberi keputusan, hari ini aku akan melakukan ya Tuhan. Kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Aku tidak akan sia-siakan lagi waktu-waktuku untuk menyenangkan Engkau. Untuk hidupku, hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Aku ingin hidup yang berkenan selalu di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu melewat pujian ini sebagai komitmen kita, doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita
Kita katakan kepada Tuhan semua yang menyenangkan hati-Mu. Semua yang menyenangkan hati-Mu. Semua yang memuaskan hati-Mu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduan. Mari kita bangkit berdiri, katakan kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini. Biar kami terus Tuhan melakukannya. Kami tidak mau lagi menyia-nyiakan waktu yang sisa ini. Karena sudah lama waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami gunakan dengan sia-sia. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Bapa, yang Kau anugerahkan bagi kami. Dengan kebenaran yang sungguh-sungguh, yang murni ini, yang Tuhan kehendaki ini dalam hidup kami. Kami akan lakukan Tuhan, seberat apapun, sesulit apapun, kami memilih ini Tuhan. Kami memilih ini untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami mohon Bapa pertolongan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati umat-Mu. Agar kehidupan kami semua didapati kehidupan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak saudara sekalian dari saat ini sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk.